Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Yang juga adalah salah satu penjaga lilin rumah belajar. Ya. Lalu ada satu lagi ya, ini saya sebagai subkoordinator ya. Ini yang punya hajat sebetulnya Bapak Ibu. Ada Pak Hendriawan Widiatmoko. Beliau subkoordinator perancangan aplikasi sekaligus juga Pranata Komputer Muda di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang kepada Pak Rahmat, Pak Made, dan Pak Henry. Sesi kegiatan pada hari ini, yang pertama adalah akan ada sedikit pembukaan dari Pak Hendriawan, lalu akan dilanjutkan oleh Pak Rahmat Effendi yang akan langsung beliau akan memberikan best practice bagaimana menjadi kontributor di rumah belajar ya Bapak Ibu. Jadi harapan kita adalah Bapak Ibu juga di sini nanti bisa menjadi kontributor aktif di rumah belajar ya. Karena Pak Rahmat ini termasuk kontributor yang sangat aktif di rumah belajar. Baik, Pak Henry sudah siap? Siap, Mas Yusuf. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya persilakan Pak Henry untuk memberikan sepatah dua matah kata dan sekaligus sambutan pada kegiatan klinik TIK kita pada pagi hari ini. Terima kasih, dipersilakan. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Nusantara, para narasumber yang luar biasa yang hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Rahmat dari Jawa Timur yang jauh-jauh dari Jawa Timur hadir, kemudian Pak Made, ini orang Bali keturunan Jakarta gitu ya. Terima kasih, nanti akan sharing dengan kita semua Bapak Ibu sekalian terkait beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin saya sampaikan di sini di masa pandemi ini, mau tidak mau kemudian teknologi menjadi sesuatu yang kunci untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran, terutama dalam kita melakukan pembelajaran daringnya. Dan kunci utama tersebut untuk pembelajaran daring yang dapat berjalan dengan lancar tentunya harus ada konten yang Bapak Ibu harus siapkan. Nah, untuk dapat menyiapkan konten tersebut, Bapak Ibu dapat gunakan, kalau saya biasanya menyebut apa itu yang Bapak Ibu lakukan, bisa Bapak Ibu mencari dari konten yang sudah ada di internet, gitu lewat Google, lewat YouTube. Bapak Ibu kumpulkan, kemudian Bapak Ibu menjadi seorang kurator. Penyeleksi konten ini cocok atau tidak untuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu seleksi, baik dari isinya, dari pedagoginya, kemudian dari tampilan medianya bagus atau tidak, Bapak Ibu seleksi. Bapak Ibu menjadi seorang kurator konten. Sebenarnya begitu mudah Bapak Ibu mencari konten yang ada di internet. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah harus bisa menyeleksi mana yang tepat dan mana baik untuk siswa-siswa Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya langkah yang kedua adalah untuk dapat menyiapkan konten, Bapak Ibu dapat membuat sendiri, gitu. Nah, membuat sendiri dengan berbagai tools yang ada, dan itu kita bersama-sama melalui rumah belajar, melalui duta-duta rumah belajar, Pak Rahmat, kemudian teman-teman duta rumah belajar di seluruh Indonesia, mengajak untuk Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah konten pembelajaran sendiri, baik itu dalam format video, audio, maupun dalam format web. Nah,
yang ingin tujuan utama kegiatan kita Bapak Ibu sekalian di pagi ini, kita nanti sama-sama mencoba melihat sebuah fitur yang ada di sumber belajar, bagaimana fitur itu kemudian kita bisa menggunakan sebagai sebuah konten repositori, rujukan konten pembelajaran yang dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran di masa pandemi. Sudah kita siapkan di sumber belajar ada video, audio, web gitu ya, dan simulasinya. Dan semua itu gratis Bapak Ibu. Dan kelebihannya seluruh konten itu gratis, Bapak Ibu boleh download, Bapak Ibu boleh modifikasi, Bapak Ibu boleh edit, boleh potong, boleh kemudian di-share kembali, asalkan tidak digunakan untuk komersil Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini nanti Pak Made akan menunjukkan bagaimana kemudian menggunakan media-media yang tersedia di rumah belajar tadi untuk dikemas menjadi sebuah konten pembelajaran berbasis web yang sudah ada di dalam rumah belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apa yang kita siapkan di rumah belajar ini semua gratis, semua free dengan lisensi yang bebas. Oleh karena itu kami juga sekaligus mendorong Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita menggunakan konten yang sudah berlisensi bebas dan tidak melakukan plagiarisme. Karena tidak kita sadari kadang-kadang kalau kita mendownload konten di YouTube atau di Google, sebenarnya konten tersebut ada lisensinya Bapak Ibu. Tidak semudah itu kita mendownload di YouTube kemudian kita pakai. Karena di dalam konten di YouTube itu konten-kontennya ada lisensinya, ada haknya dari YouTube yang harus sebenarnya kita minta izin kalau kita mau menggunakan. Nah, kelebihan di rumah belajar dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber adalah semua kontennya sudah berlisensi gratis dan free untuk bisa dimodifikasi. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu semua peserta webinar kali ini dalam kondisinya sehat walafiat dapat mengikuti sesi dengan baik, dan sekali lagi terima kasih untuk para narasumber dan moderator. Semoga para narasumber dan moderator kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Henry atas sambutannya dan pembukaannya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, ini mungkin salah satu sesi yang sangat menarik ya, dari 2 kali ini adalah akan menjadi salah satu topik yang menarik ya, bahwa bagaimana nanti Bapak Ibu menjadi seorang kontributor yang aktif dan mumpuni Bapak Ibu ya. Baik Pak Rahmat, apakah Pak Rahmat sudah siap? Insya Allah siap Pak Yusuf, siap. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat sudah siap ya. Baik Bapak Ibu, ini agak cepat ya, jadi katanya semakin cepat semakin bagus. Pak Rahmat sepertinya sudah tidak sabar untuk menyampaikan materi. Saya persilakan Pak Rahmat dengan hormat memberikan paparannya dan memberikan baik praktis bagaimana menjadi seorang kontributor aktif di rumah belajar. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Yusuf yang luar biasa, yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Hendriawan, Pak Hafiz, Pak Made, Pak Yusuf, dan Pak Putragama, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya mohon izin untuk sharing apa yang kami punya selama ini. Jadi kami di sini sama-sama Bapak Ibu belajar. Jadi belajar bersama, sukses bersama, bersama rumah belajar. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada Pusdatin Kemendikbud telah memberi kesempatan dan juga kepercayaan kepada kami sehingga dapat memberikan informasi yang mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Utamanya seperti yang dipaparkan oleh Pak Hendriawan tadi memang benar. Suka tidak suka, mau tidak mau, bisa ataupun tidak bisa, Bapak Ibu di tengah pandemi COVID-19 ini harus memanfaatkan teknologi.
karena sudah merupakan suatu kebutuhan lagi, bukan merupakan suatu kewajiban. Karena kalau kewajiban pasti letaknya lebih rendah daripada kebutuhan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin di sini telah diperkenalkan oleh Pak Yusuf. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa sharing-sharing dengan kami terkait pembuatan konten berbasis web. Jadi saya mohon izin Pak Hafiz untuk share screen. Oke, bismillah. Sudah tampak nggih Bapak Ibu, Mas Hafiz ya? Oke, di sini proses. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan pengalaman atau praktik baik selama ini terkait pembuatan konten web. Nah, jadi ini masih belum oke. Semoga bisa terlihat Bapak Ibu. Jadi di sini oke. Jadi untuk materi kita mengambil tema yaitu konten web rumah belajar. Jadi dengan saya Rahmat Effendi Teguh Santoso merupakan Duta Rumah Belajar Jawa Timur tahun 2018. Jadi kita akan masuk ke home dulu. Kita akan masuk ke home di sini. Bapak Ibu, ini masih proses dengan kayaknya admin host di ini ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu dalam mendesain pembelajaran itu ibaratnya seperti berenang. Jadi kita tidak akan mampu menguasai tekniknya tanpa terjun ke dalam air. Nah, jadi ibaratnya kalau kita sedang ingin belajar berenang, kita tidak hanya cukup belajar teori. Jadi kita harus terjun, Bapak Ibu ya. Seperti kita melangsungkan mahligai pernikahan, itu juga pernikahan tidak bisa kita hanya belajar teori. Jadi kita harus praktek, kita harus bagaimana bersinergis dengan kehidupan ini, maka nanti insya Allah kita akan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sama seperti mendesain media pembelajaran ini. Jadi kita harus terjun ya. Jadi ibaratnya orang Jawa mengatakan sekalian kelelep. Nah, ngoten nggih Bapak Ibu ya. Jadi di sini sekalian basah ya, mandi basah sekalian. Nah, ini untuk mendesain pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita masuk di sini dapat kami informasikan bahwasanya rumah belajar ini desainnya ini merupakan desain yang kekinian, desain terbaru di mana terjadi atau menyediakan kemudahan pencarian konten, performanya cepat, dan yang pasti ini shareable. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum mengunduh aplikasi Rumah Belajar, ini silakan menuju ke Play Store, lalu Bapak Ibu silakan ketik Rumah Belajar Kemdikbud, maka nanti akan terlihat seperti ini tampilannya. Jadi sangat disayangkan kalau platform digital yang penuh manfaat satu platform ini tidak diinstal oleh Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi yuk Bapak Ibu ya, kita install Rumah Belajar. Di sini tidak sampai 20 mega, kecil saja Bapak Ibu ya, di bawah 10 mega Bapak Ibu sudah mendapatkan berbagai keuntungan dan manfaat yang begitu luar biasa tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Jadi di sini ini tampilan desktop baru Rumah Belajar seperti ini. Lalu di sini kita akan membahas beberapa fitur utama. Jadi yang pertama ada yang namanya kelas digital atau kelas maya. Yang kedua di sini ada sumber belajar. Yang selanjutnya di sini ada bank soal. Dan yang terakhir untuk fitur utama adalah laboratorium maya. Jadi untuk khususon pembahasan kita, sharing kita hari ini yaitu sumber belajar untuk konten web. Nah, jadi nanti ini adalah tampilan device laptop atau PC Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita akan fokus kepada sumber belajar. Jadi sumber belajar di sini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu guru hebat sekalian maupun siswa-siswi, di sini sumber belajar sudah hasil dari filter baik itu konten media ataupun konten materi. Jadi jangan khawatir, insya Allah terhadap keabsahannya ini luar biasa, sudah filternya filter double ya seperti itu. Jadi ini disajikan dalam bentuk video, animasi, simulasi, bahkan permainan atau game online. Nah, seperti ini
bagian-bagian sumber belajar di sini ada yang namanya konten video, kemudian yang selanjutnya di sini ada konten web yang akan kita bahas lebih jauh, lalu ada konten audio. Nah, bagaimana untuk konten web? Yuk Bapak Ibu kita langsung ke TKP ya, check it out. Nah, oke. Di sini dalam membuat konten web di sini ada strateginya. Loh, kok butuh strategi ya? Ya, betul. Karena apa? Karena orang pesimis itu melihat kesulitan dalam peluang. Namun, orang optimis itu melihat peluang dalam setiap kesulitan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang ingin terjun bebas di dalam pembuatan konten web adalah orang-orang yang optimis yang bisa saya katakan. Kenapa? Melihat peluang di dalam kesulitan. Nah, jadi tidak ada lagi memikirkan saya bisa atau tidak bisa ya, Bapak Ibu ya, karena orang yang sudah terjun ke dalam pembuatan konten media ini adalah orang-orang yang optimis. Karena apa? Bapak Ibu telah melihat peluang di dalam kesulitan. Seperti kesulitan yang sekarang ini, masa pandemi, kita butuh teknologi pembelajaran lah. Bapak Ibu adalah orang-orang yang optimis karena bisa melihat yang namanya peluang. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita ingin bahas strateginya? Nah, kita akan lanjut saja Bapak Ibu. Di sini ada pembuatan atau pengambilan aset dan template yang sekali lagi ini adalah free lisensi. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengambil maka harus melihat dulu free lisensinya. Nah, ini di rumah belajar ini menyediakan konten-konten yang bisa diunduh dan di-shareable seperti itu. Nah, jadi aset dan template ini Bapak Ibu harus menyediakan aset dan template. Dan selain juga yang namanya software karena kedua hal ini merupakan fondasi dasar dalam pembuatan konten utamanya konten berbasis web seperti itu. Kemudian selain aset dan template di sini ada yang namanya kajian kurikulum, kajian materi dan juga kajian media. Jadi inilah seorang optimis pasti memiliki strategi ya. Jadi Napoleon Bonaparte itu di dalam berperang itu pasti memiliki strategi. Nah, di mana yang terkenal adalah Vini, Vidi, Vici. Jadi saya datang, saya melihat dan saya berhasil menaklukkan lah. Bapak Ibu sama seperti ya. Jadi ibaratnya ini sedang berperang di medan pembuatan konten. Jadi Bapak Ibu datang, Bapak Ibu melihat dan nanti dapat menaklukkan berupa hasil karya konten web. Nah, jadi di sini ada kajian kurikulumnya, yaitu apa? Yaitu RPP, silabus, buku pegangan guru, dan buku-buku diktat lainnya penunjang kurikulum. Yang kedua adalah kajian materi. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu guru khususnya, pasti berlatar belakang pendidikan dan ini tidak diragukan lagi ilmu-ilmu dalam kajian substansi bidang studi masing-masing. Di sini kami yakin Bapak Ibu sudah pastinya ahli. Kemudian ada kajian media. Lah, kajian media ini Bapak Ibu dan saya ini bisa belajar. Mengapa? Karena sesuatu itu bukan dari bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Kita sekarang melihat berbagai macam konten di YouTube itu sudah menyediakan tutorial-tutorial, termasuk di YouTube Rumah Belajar ini juga ada. Jadi memang intinya seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwasanya orang sukses itu 99% adalah usaha dan 1%-nya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa dijadikan mungkin sebagai penyemangat saya dan Bapak Ibu bahwasanya membuat konten media itu tidak sesulit yang dibayangkan. Nah, yang penting kita mau saja seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk bagian yang pertama. Lalu analisis ini cukup 20%, sisanya praktek. Nah, jadi tidak perlu Bapak Ibu membeli buku yang teorinya tebal-tebal, mengunduh materi yang tebal-tebal, yang penting praktek. Nah, jadi kalau orang Jawa menyatakan tresno toko salaran soko kulino. Nah, jadi cinta itu datang berjalannya waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Cinta terhadap pembuatan media itu berjalannya waktu. Betul. Jadi Bapak Ibu bisa nanti buktikan berjalannya waktu praktek demi praktek satu media ya, trial and error. Jadi usahakan jangan trial and error, trial and success seperti itu ya. Nah, jadi trial and success seperti itu. Nah, ini untuk bagian yang pertama. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah saya mempunyai suatu teknik yaitu yang namanya ekomedia atau editing
apa namanya, konten media. Nah, jadi ini bukan namanya Bu Eko ya. Nah, ini saya punya rekan istimewa yang di Trenggalek itu ya. Ini Bu Eko, ini inspirator saya ya. Jadi ini Eko Media adalah editing apa namanya, konten media. Jadi kita tidak perlu menggunakan software yang tinggi-tinggi, cukup PowerPoint saja. Nah, mengapa PowerPoint? Di sini khususon bagi software artikulat, ternyata ketika kita menggunakan PowerPoint itu sudah cukup, malah sudah lebih dalam membuat namanya aset bahkan template. Nah, seperti ini yang saya buatkan ini ya untuk anak saya, anak laki-laki saya yang mau SD tahun ini adalah konten yang berasal dari PowerPoint editingnya seperti itu. Jadi Ekomedia. Lalu beli tuna. Loh, kenapa enggak beli hiu saja Pak Romat ya? Cak Romat kan besar daripada tuna ya. Ini maksudnya beli tuna adalah tabel kebutuhan navigasi. Nah, jadi beli tuna. Jadi kita membuat tabel Excel ya, Excel di mana nanti di Excel itu kita membuat kebutuhan-kebutuhan navigasi kita apa saja. Nah, jadi setelah kajian media, setelah kajian teori, lalu kita menentukan berapa banyak si apa namanya, tombol-tombol navigasi. Ya, ini saya membuat tekniknya yaitu teknik Ekomedia untuk pembuatan aset dan template, lalu ada beli tuna. Jadi tabel kebutuhan navigasi ya. Jadi ada beli tuna di sini. Itu untuk strateginya Bapak Ibu yang luar biasa. Kemudian di sini kita masuk kepada bagian rencana. Jadi strategi sudah harus ada ya. Jadi seorang strategi perang itu pasti memikirkan sebelum berperang itu harus ada strateginya. Kalau enggak nanti mati sia-sia di lapangan ya. Nah, ini strategi sudah ada, kemudian kita menyusun yang namanya rencana. Nah, rencana. Jadi kita akan klik di sini rencana. Nah, rencana. Mengapa harus rencana? Karena sebuah perjalanan ribuan mil itu dimulai dari langkah kecil. Nah, jadi kita tidak mulai satu langkah kecil, maka perjalanan ribuan mil tidak akan tercapai. Ini pasti saya yakin Bapak Ibu di rumah setuju ya. Jadi sebuah perjalanan ribuan mil ini dimulai dari langkah kecil ya, satu langkah kecil yaitu apa? Rencana. Lah, apakah rencana itu Bapak Ibu ya? Jadi di sini rencana itu kita bisa lihat. Nah, rencana di sini kita membuat yang namanya storyline. Nah, storyline di sini adalah naskah atau teks skenario. Jadi Bapak Ibu bukan hanya saja dalam pembuatan video pembelajaran, dalam pembuatan konten web ini juga butuh yang namanya storyline ya. Jadi skenario. Jadi seakan-akan as if ya seolah-olah Bapak Ibu ini adalah sutradara. Karena memang dasarnya guru adalah sutradara. Loh kenapa? Beribu masalah ya, ratusan masalah di rumah, tapi ketika sampai di sekolah saya yakin pasti Bapak Ibu akan menaruh sebentar masalah yang ada di rumah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada siswa. Saya yakin, makanya saya mengatakan guru adalah sosok sutradara, bahkan aktor sekalipun tidak ada yang bisa mengalahkan seorang guru dalam berakting. Karena memang apa? Guru ini sebagai fasilitator, guru sebagai pendamping siswa, bahkan teman curhat, apalagi guru BP. Jadi ini memang luar biasa, saya dan Bapak Ibu ini berada diberi amanah sebagai seorang pendidik ini, mudah-mudahan bisa menjadi amalan kita bersama yang melancarkan di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin, Bapak Ibu ya. Jadi di sini storyline ini ada konten materi, yang kedua ada tombol navigasi, dan yang ketiga adalah aset animasi. Nah, jadi kita akan melihat maksudnya apa konten materi ya. Di sini kita melihat contoh. Di sini saya mata pelajaran fisika. Jadi untuk besaran dan satuan saya sudah ada di situ tadi, bisa kita lihat ini tentang besaran-besaran. Jadi ada besaran pokok, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul dan sebagainya bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ketika kita sudah men-setting materi apa, terus habis itu submaterinya apa, kita akan lanjut ke bagian yang ini ya. Kemudian ini yaitu adalah tombol navigasi. Nah, tombol navigasi ini tadi bisa kita pakai, temannya adalah beli tuna tadi ya, tabel
kebutuhan navigasi ya. Jadi dari alat ukur panjang, ada alat ukur suhu, alat ukur massa, alat ukur kuat arus. Lah ini dasarnya dari apa Bapak Ibu? Dari ini tadi, panjang ini alat ukur, mohon maaf, mistar jangka sorong alat ukur panjang, neraca alat ukur massa. Jadi memang dalam mengkonsep media itu tidak mak bedunduk atau ujuk-ujuk. Nah, seperti itu ya. Jadi tiba-tiba. Lah, ini pasti nanti akan ambiar ya. Jadi seperti almarhum Kang Didi Kempot itu mengatakan ambiar nanti kalau Bapak Ibu tidak memiliki fondasi. Nah, jadi fondasinya adalah ini, strategi dan juga rencana. Nah, seperti itu. Kemudian tadi sudah ada materi, lalu di sini ada tombol navigasi ya. Jadi kita butuh tombol-tombol supaya memperkaya khasanah tampilan ya, biar lebih eksotis gitu ya. Katanya pakar apa seni gitu ya. Kemudian konten materi di sini ya. Jadi konten materi kita usahakan menyajikannya dalam bentuk visual. Kenapa? Penelitian, kemampuan, apalagi anak didik kita itu paling mudah menyerap dalam aspek visual daripada aspek teks. Nah, jadi makanya tadi saya misalkan ada alat ukur waktu, ini saya mencari visualnya. Lalu alat ukur massa, ini visualnya ada. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah resolusi gambar. Nah, ini ya. Jadi dalam menciptakan sebuah media yang sangat bagus, Bapak Ibu juga harus mau mengorbankan diri mencari gambar yang resolusinya tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi ibaratnya ini kita sedang memanen. Kita sedang memanen. Kalau kita menanam saja nanti benihnya itu jelek, bagaimana kita mau mengharapkan hasil panen yang bagus? Jadi seperti ini. Jadi kalau kita ingin memanen media yang bagus, maka kita harus menyediakan benih-benih yang juga bagus. Nah, mana mungkin usaha yang kecil menghasilkan apa namanya hasil yang bagus seperti itu ya. Nah, jadi ini apa namanya harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi inilah faktor-faktor yang memang sederhana, tapi kalau tidak dilakukan ini sangat berakibat fatal seperti ini ya. Jadi ini semua saya cari, kami dapatkan ini. Yang pertama free lisensi, yang kedua resolusinya harus besar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah bagian dari rencana. Nah, bagian dari rencana. Setelah itu yang selanjutnya adalah fokus. Jadi sudah ada strategi, lalu sudah ada rencana, kemudian sudah ada kita masuk kepada fokus. Apa sih maksud fokus ini? Nah, fokus ini adalah saya mengambil quote di sini, kesuksesan tidak datang dari apa yang Anda lakukan sesekali. Itu berasal dari apa yang Anda lakukan secara konsisten. Nah, jadi sukses itu tidak ada yang namanya satu kali. Makanya ada quote yang mengatakan orang hebat, orang luar biasa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan atau tidak pernah menerima kegagalan. Tapi orang yang hebat adalah orang yang berhasil bangkit dari kegagalan. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Saya yakin dalam membuat media dari awal, misalkan install software, itu pasti kita akan mengalami kesulitan. Lah, dan Bapak Ibu jika nanti tidak ingin menjadi orang yang konsisten, bagaimana bisa ingin sukses? Nah, jadi seperti ini. Jadi harus ada yang namanya ilmu istiqomah di sini ya, ilmu konsisten, ilmu fokus. Nah, jadi fokus ini kalau saya katakan seperti bahasanya ikhlas ya. Kalau kita ikhlas, kita tidak perlu mengucapkan. Kenapa? Karena kalau kita ikhlas, kita mengucapkan, itu sama saja tidak ikhlas. Jadi seperti surat Al-Ikhlas. Coba Bapak Ibu lihat yang beragama Muslim, surat Al-Ikhlas, apakah ada kata ikhlas dalam satu ayat pun di dalam surat tersebut? Tidak ada Bapak Ibu. Ini bahwasanya pendidikan bagi umat manusia. Kalau kita ingin ikhlas, tidak perlu ditunjukkan ya. Oh saya ikhlas, saya ikhlas. Itu berarti tidak ikhlas Bapak Ibu ya. Ikhlas tidak perlu ditunjukkan. Jadi sama seperti fokus ya. Bapak Ibu ini harus fokus. Jadi sederhana, tapi ini maknanya luar biasa. Nah, contoh misalkan nih ya, Bapak Ibu membuat media ini di saat jam kerja. Nah, misalkan Bapak Ibu sedang bekerja, kemudian Bapak Ibu sambil mengerjakan media pembelajaran. Nah, terus datang tiba-tiba tugas. Ya, tugas tolong ini
diselesaikan. Nah, maka kami bisa pastikan, saya bisa pastikan media yang Bapak Ibu sedang ingin mengerjakan tidak akan maksimal. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak fokus, fokusnya sedang mengerjakan lain loh. Salah, ya salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang waktunya sedang jam kerja. Jadi amanahnya Bapak Ibu itu sedang di jam kerja. Makanya kami sarankan ambillah waktu-waktu yang memang Bapak Ibu sedang luang dan tidak merupakan mengambil apa namanya ya, kewajiban Bapak Ibu sebagai seorang tenaga pendidik. Jadi seperti itu. Makanya saya biasanya ini sering mengambil waktu-waktu yang malam ya, di atas jam 12 malam ini ya. Jadi sekaligus apa namanya dikembang ya, setelah itu lalu membuat media ini pasti nanti bisa dirasakan manfaatnya. Nanti Bapak Ibu kalau tidak percaya ya, buat media nanti ya jam 12 malam itu mandi kembang dulu, nanti pasti inspirasi itu akan muncul ya. Jadi munculnya itu seperti kena hujan ya. Jadi ketika di luar ruangan terus kena hujan seperti itu ya. Mungkin bisa dicoba ya. Nanti kalau masuk angin jangan marah sama Cak Rahmat ya, itu resiko sendiri Bapak Ibu ya. Ini kita bercanda saja Bapak Ibu supaya tidak ngantuk. Jadi terima kasih banyak. Ini setelah meluangkan waktunya Bapak Ibu dari segala penjuru tanah air Indonesia di weekend ini bisa menyempatkan diri, dan saya mengambil salah satu quote-nya Bapak Kepala Pusdatin bahwasanya orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang bekerja atau yang menyempatkan waktu di tengah weekend. Jadi semoga Bapak Ibu ini termasuk orang-orang atau sosok-sosok yang memang sukses dan beruntung nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini juga terima kasih kepada rekan-rekan Duta Rumah Belajar ya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ini luar biasa terhadap dukungannya sehingga acara ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya kepada Kanda Iriani ya. Jadi ini inspirator saya juga Cak Deni ya, dan DRB 2017 18 ya. Bu Roro dan lain sebagainya. Ini terima kasih ya Pak Jarnawi dan rekan-rekan. Jadi terima kasih banyak rekan-rekan saudara-saudara semua di sini. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Tadi sudah ada strategi, sudah ada rencana, sudah ada fokus, kemudian adalah action. Nah, ini actionnya Bapak Ibu ya. Jadi actionnya, maksudnya apa sih maksudnya action ini? Nah, di sini jika rencana itu tidak berhasil, maka ubah rencana itu. Tetapi ingat, jangan pernah ubah tujuannya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah membuat kajian materi, sudah membuat kajian media, sudah membuat storyline, terus tiba-tiba tidak berhasil medianya. Mungkin ada kendala dalam bidang animasi, mungkin aspek animasi, ada kendala dalam apa namanya kaitannya dengan mungkin kontur warna ya. Jangan batalkan apa tujuan Bapak Ibu membuat media, tapi ubah rencananya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengganti animasi yang lain. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk action-action yang Bapak Ibu bisa lakukan, dan ini telah kami sediakan juga bagi Bapak Ibu yang ingin action. Kami telah membantunya. Ini silakan Bapak Ibu unduh aset dan juga template kami di https://bit.ly/aset MPI Cak Rahmat. Jadi silakan Bapak Ibu sedot semua yang kami berikan di link drive ini. Di sini sudah ada aset yang memudahkan Bapak Ibu, sudah ada gambar, sudah ada sound juga di sini ya, dan soundnya ini insya Allah semuanya free lisensi karena dari Benson. Nah, silakan. Jadi kami sudah meramunya di sini. Silakan Bapak Ibu yang ingin action ya, kami akan membantu di bit.ly/aset MPI Cak Rahmat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memang membuktikan bahwasanya Bapak Ibu adalah orang-orang yang optimis tadi ya, orang-orang yang bisa melihat peluang di dalam kesulitan, bukan orang-orang yang melihat kesulitan di dalam peluang. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat selanjutnya terakhir setelah strategi, setelah rencana, setelah fokus, setelah action, kemudian kita akan masuk ke pemanfaatan. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Jadi kita hidup sebagai manusia, sebagai tenaga pendidik, itu ujung-ujungnya adalah bermanfaat. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ini kalau dalam agama kami yang Islam ini, hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Dakurutni, mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi moga-moga Bapak Ibu dengan niat yang tulus,
niat yang ikhlas, tidak perlu disebutkan ikhlasnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menciptakan, menghasilkan konten-konten yang nantinya bermanfaat. Jadi di sini memang tim Pusdatin ini semoga menjadi sebuah tim solid, menyediakan kebermanfaatan ya. Kita berdoa juga semoga Bapak Ibu yang di tim Pusdatin ini selalu sehat selalu. Karena apa? Karena yang bekerja di balik layar ini ya, seperti tadi Mas Made ya sebagai penjaga lilin seperti katanya Pak Yusuf, ini luar biasa ini ya, kerjanya ini 24 jam per 7 hari ini ya. Nah, ini luar biasa, semoga sehat selalu tim Pusdatin. Karena apa? Karena beliau-beliau ini termasuk sosok manusia yang bermanfaat bagi manusia lain ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi bekal nanti di hari yaumul akhir nanti ya, sudah menjadi ladang pahala tersendiri. Amin ya robbal alamin. Karena apa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kebalikannya, kalau kita berbuat jahat, itu pasti nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Makanya kalau kita berbuat baik, tidak ada ruginya. Apalagi membuat konten ya. Masih Bapak Ibu mungkin ya, ngerutu ya, terus paketan saya habis ya untuk ngunduh ya. Ngunduh bolak-balik tapi gagal. Bapak Ibu jangan melihat di sana ya. Bapak Ibu melihat dari nilai kebermanfaatan. Karena saya yakin Tuhan Yang Maha Esa bukan melihat daripada hasilnya, tapi dari prosesnya. Bapak Ibu telah berpihak saja kepada proses manfaat, saya yakin maka nilai pahala itu sudah menjadi milik Bapak Ibu. Karena apa? Yang dilihat adalah bukan hasilnya, tapi keberpihakan Bapak Ibu terhadap sesuatunya. Jadi bukan dari hasil akhirnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat saya dan Bapak Ibu, khususnya di waktu pagi hari ini. Dan ini saya mencoba untuk, masih ada waktu Mas Hafiz sekitar 2 menit, saya mohon izin untuk sharing tentang convert PPT ini ke dalam web, boleh ya Mas Hafiz ya? Ini masih ada 2 menit. Ya, silakan Pak. 9.45. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Saya akan masuk ke ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti di sini file ini, file PPT ini, mohon maaf saya akan sambil ngecas dulu sebentar. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ini saya kurang memperhatikan kondisi laptop. Oke, I'm back. Oke, saya kembali lagi bersama Bapak Ibu hebat dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Oke, jadi di sini Bapak Ibu, PPT yang tadi Bapak Ibu saksikan ini dengan mudahnya bisa masuk ke dalam software yang namanya Articulate Storyland. Nah, sebagai penyedia konten web. Jadi seperti ini. Kita akan melihat di sini. Ini sudah masuk Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik file saja, lalu nanti import di sini. Nah, diimport ya Bapak Ibu ya. Jadi saya close dulu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan setelah membuka ini Articulate Storyland, saya sengaja memakai AS. Di sini silakan diklik file, lalu diimport Bapak Ibu. Nah, diimport nanti bisa dari PowerPoint. Nah, jadi inilah kelebihan dari teknologi pembelajaran. Di sini sudah menyediakan adanya masuk berupa PowerPoint. Nah, jadi silakan Bapak Ibu klik PowerPoint, lalu dicari judul PowerPoint-nya apa, seperti ini misalkan. Nah, di sini saya misalkan klik ya, klinik. Nah, jadi nanti di open, sudah nanti otomatis dia akan mengimport dalam bentuk seperti ini Bapak Ibu. Lalu silakan Bapak Ibu tinggal nanti mengatur saja tampilannya di sini. Kita membuat seperti yang telah dituangkan dalam pembati level 3 itu, kita bisa nanti mengatur bagaimana layarnya dulu ya, tidak perlu lama-lama Mas Hafiz, saya punya 1 menit di sini. Di sini menunya kita hapus, kemudian ini resortnya kita hapus, sudah selesai. Oke, kemudian kita akan melihat bagaimana nanti previewnya, kita entire project seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita akan proses. Nah, jadi ini ya, 1 detik sekali tekan langsung sudah jadi konten web dari PowerPoint. Nah, oleh sebab itu makanya Bapak Ibu tidak ada bisa atau tidak bisa, mampu tidak mampu, tapi yang ada mau atau tidak mau Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi konten web.
seperti ini. Jadi kita tinggal klik saja sama ini loh Bapak Ibu ya. Lalu ini sudah bisa jadi, kemudian kita fokus seperti ini, action. Nah, ini sudah jadi, nanti tinggal Bapak Ibu tambahkan mungkin suara, lalu ada logo sekolah, ini logo rumah belajar, nanti ada logo sekolah di sini. Ini sudah bisa jadi Bapak Ibu. Kemudian caranya kita tinggal nanti, mohon maaf ya, di sini publish ya, publish. Kemudian nanti di sini tinggal pilih saja ya formatnya, ini dalam format HTML5, sudah selesai ya. Satu klik berjuta masalah selesai. Wah, ini ya, seperti itu, tinggal dipublish saja. Klik. Nah, sudah Bapak Ibu. Dan juga nanti ini bisa dijadikan dalam format APK atau HTML5. Nah, untuk lebih jauhnya, yuk silakan Bapak Ibu perdalam bagi peserta pembatik level 3 ya. Ini sudah diberikan dalam modul 11. Jadi seperti ini. Sudah ini Bapak Ibu, sudah nanti jadi kontennya adalah konten berbasis HTML5. Nah, sudah jadi ya. Ini kan kita lihat dari storyline-nya di sini. Bisa Bapak Ibu lihat, ini mengikuti tadi PowerPoint yang Bapak Ibu import seperti itu. Jadi memang tidak susah Bapak Ibu ya, tidak sulit. Yang menjadikannya sulit adalah kemauan saya dan Bapak Ibu, pasti itu ya. Karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia pasti sudah dengan segala kesempurnaannya. Seperti ini kita lihat ya, view project. Kemudian kita klik saja successfully ya, view project. Nah, di sini pasti akan otomatis lanjut menuju ke hasilnya. Ini masih loading seperti ini. Nah, ini sudah berbasis HTML5 Bapak Ibu. Nah, mudah kan Bapak Ibu ya? Nah, oke. Mari belajar bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jangan lupa Bapak Ibu, silakan install Rumah Belajar pada Android, iOS masing-masing. Nah, seperti ini ya. Udah jadi Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini, lalu seperti ini. Nah, ya. Nah, inilah kemudahan dari teknik teknologi pembelajaran. Oke, terima kasih Mas Hafiz atas waktunya. Saya sudah lebih 3 menit. Bapak Ibu silakan, ini sesinya tanya jawab ya Mas Hafiz ya. Ya, betul Pak. Mari saya pandu untuk sesi tanya jawab ya Bapak. Baik, sebelum kita